Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami di channel AB Abdurrahman. Hari ini juga kami akan berbagi tips yang lain. Dan sebelum kami berbagi tips itu, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel AB Abdurrahman, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang mudah-mudahan video yang di-sharekan ini video yang bermanfaat bagi kita semua. Dan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sisi saya sudah ada lagi ini Kang Hudan yang memang ini sosok favorit saya. Beliau memang sosok yang luar biasa begitu, karena banyak mengalir terus permintaan-permintaan, tips-tips yang diinginkan atau diharapkan oleh teman-teman yang menonton video-videonya Kang Hudan. Nah, hari ini kami akan berbagi kembali dengan tema bagaimana cara mengendalikan amarah, Kang ya. Marah itu apakah perlu, ataukah marah itu harus dihindari, ataukah bagaimana? Ini banyak pertanyaan dan permintaan kepada channel ini untuk membedah bagaimana cara mengendalikan amarah. Walaupun di video-video sebelumnya kami sudah juga berbagi tips mengenai bagaimana cara mengendalikan rasa malas. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan amarah atau marah? Apakah perlu atau tidak, atau bagaimana cara mengendalikannya? Tidak lama-lama, kita langsung dengarkan saja penjelasan dari Kang Hudan terkait cara mengendalikan amarah ini. Silakan Kang Hudan. Oke, baik teman-teman sekalian, para penonton setia channel dari AB Abdurrahman ya, itu channelnya. Menarik memang perbincangan kita dari kemarin nih, dari Kang AB ya. Kita berbicara tentang sesuatu yang sering terjadi, sering dialami lah oleh teman-teman kita atau mungkin oleh kita sendiri ya. Betul. Hari ini kita akan ngebahas soal tema tentang marah, ya kan? Kang Abe pernah marah? Pernah ya. Saya juga pernah marah kan gitu. Dan ya setiap orang pernah marah ya. Betul. Jadi marah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa terjadi kapan saja kan gitu. Tinggal persoalannya adalah kita melihat ada orang marah pada sesuatu, pada situasi tertentu, yang kemudian setelah dia marah situasi itu menjadi lebih baik. Setelah dia marah kan. Tapi ada lagi justru ketika orang marah, dampak kemarahannya itu justru menimbulkan masalah. Nah, ya kan gitu. Kok bisa kayak gitu katanya. Nah, sebetulnya sebelum kita ngebahas dalam ya kan soal marah itu, seperti biasa kita harus pahami dulu marah itu apa kan gitu ya. Kenapa orang bisa marah dan marah itu apa? Sepemahaman saya, marah itu adalah sebuah situasi di mana ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Atau bisa dibalik juga bahasanya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, apapun yang bentuknya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, pasti marah. Menimbulkan kemarahan. Menimbulkan kemarahan, kebetean. Iya kan? Kalau kata anak-anak milenial tuh kebetean, gua bete nih. Kenapa? Kan ada situasi yang gak sesuai dengan keinginan gue kan gitu kan. Itu marah. Jadi artinya kalau kita lihat ya marah adalah situasi yang tadi ya, ada situasi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, tentunya ekspresi marah itu berarti ekspresi yang manusiawi dong. Ya kan? Karena setiap orang pernah mengalami masa itu atau mengalami situasi seperti itu. Nah, tinggal marah kita itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Tentu yang kita harapkan dan yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana marah kita berdampak positif. Oke. Jadi sebetulnya begini ya. Karena setiap orang pasti mengalami situasi di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang tadi kita bilang, maka langkah pertama ketika kita ingin marahnya produktif adalah mengidentifikasi atau mengetahui apa
apa penyebabnya sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tuh kan ada perencanaan tuh, gua rencanain mau begini, mau begini, mau begini, itu kan harapannya kan. Ternyata pas kejadiannya tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan, pasti ada sebab-sebabnya. Pasti ada sebab-sebabnya. Nah, disitulah kita kemudian berusaha untuk bagaimana diatur marahnya. Bahasa kerennya di manajemen. Ya kan? Jadi ini kita bicara manajemen marah gitu kan. Ya harapannya bagaimana marahnya berdampak positif gitu ya. Nah, orang biasanya ketika mendengar kata marah itu yang di benak dia adalah sesuatu yang kodik, sesuatu yang menakutkan, horor lah ya kalau marah itu. Kenapa? Karena bayangan kita itu ngelihat ekspresi orang yang marah itu selalu dalam situasi kalut, emosi, ya kan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin banyak ya yang ketika orang marah kemudian menimbulkan kekerasan. Nah, itu dia, betul. Tindakan-tindakan banal gitu ya, banalisme gitu kan. Nah, hal seperti ini kan yang mesti kita hindari kan sebetulnya. Nah, maka sebetulnya marah dengan emosi itu bukan sesuatu yang satu paket, Kang Abe. Berarti berbeda ya dalam Iya. marah dengan emosi. Marah itu suatu kemestian karena setiap orang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, harapan dan segala macam. Tapi emosi itu pilihan. Itu hanya persoalan cara bagaimana marahnya. Ya, jadi tidak mesti marah itu emosi. Misalnya gini, kita marah pada seseorang nih. Misalnya Kang Abe ini bos satu perusahaan. Kepala desa. Kepala desa, kepala desa. Kang Abe ini adalah kepala desa dan pasti punya staff dong. Betul. Punya staff di bawah yang ikut membantu kinerja kepala desa. Betul. Nah, seringkali kan terjadi staff itu bisa membuat kepala desa marah. Marah kenapa? Karena mungkin saja ada hal-hal yang sudah direncanakan yang disebut dengan program kerja ya. Kalau di desa ternyata tidak dilaksanakan oleh staf sebagaimana yang sudah disepakati atau direncanakan di sebelumnya. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah kan? Nah, ini contoh konkret ya, contoh yang nyata. Nah, tinggal begini, KB. Kita lihat dulu porsi kesalahannya seperti apa. Kesalahan yang menyebabkan misalnya sesuatu tidak sesuai dengan rencana. Hal yang paling bijak, hal yang paling dewasa ketika marah karena misalnya staf kepala desa tidak melakukan apa yang sesuai dengan direncanakan adalah diberitahu kesalahannya itu apa. Jadi prosesnya adalah marahnya proses marah yang edukatif. Iya kan? Jadi jangan benci dulu orangnya. Itu kan. Tapi terkadang banyak orang yang memang benci dulu orangnya. Kenapa? Gini loh ya, kalau kita ada masalah, teman-teman. Kalau kita ada masalah nih yang berkaitan dengan seseorang atau sekelompok orang, selalu begini. Ini salah siapa ya? Masalah ini tuh sebetulnya salah siapa? Bukan salah apa atau apa yang salahnya, tapi orangnya. Jadi ketika ada masalah itu pertama kali yang dicari itu kambing hitam. Ya kan? Kebanyakan begitu. Akhirnya kalau cara berpikirnya seperti itu, kita udah memposisikan diri untuk menyalahkan seseorang di luar diri kita. Padahal bisa jadi masalah itu terjadi juga ada kontribusi kita. Maka petakan dulu masalahnya apa. Kalau masalahnya apa, keapaannya udah kita ketahui, maka siapanya akan diketahui juga otomatis. Ya kan? Karena jangan-jangan kita juga ikut terlibat kenapa masalah itu bisa terjadi. Nah, itu termasuk pada pola pemetaan kemarahan. Pada persoalan, artinya kan marah itu berhubungan dengan sebuah masalah tentunya kan. Ada masalah pasti marah, ya kan? Tapi marah nggak pasti harus emosi, ya kan? Apalagi misalnya orang ketika ada masalah justru lebih menyerang orangnya, bukan mengedukasi apa salahnya, ya kan? Nah, itu akhirnya kemarahan malah menimbulkan masalah baru. Nah, kita ingin kemarahan itu justru menyelesaikan persoalan, menyelesaikan
permasalahan, bukan menimbulkan masalah baru. Betul. Maka identifikasi dulu. Kita harus tahu apa sih yang menjadi sumber masalahnya yang kemudian membuat kita jadi marah kan. Ketika itu berhubungan dengan seseorang atau dengan tanggung jawab seseorang, kasih tahu aja. Pak, Bapak jangan begitu. Gara-gara Bapak seperti itu, maka dampaknya kita seperti ini. Dan setiap orang pasti mengalami melakukan kesalahan. Betul. Ya enggak? Benar kan? Ya, ketika ini berhadapan dengan orang yang memang melakukan kesalahannya tanpa sengaja, ya enggak mesti kita serang orangnya dong dengan bahasa-bahasa kasar, ya kan? Apalagi sambil meluapkan emosi yang meluapkan emosi dan segala macam sampai timbul kekerasan segala macam kayak gitu kan. Nah, kita pengen hindari seperti itu. Jadi marah yang objektif, marah yang positif adalah mengedukasi sesuatu yang menyebabkan masalah. Ya kan, kasih tahu jangan begitu, jangan begini, jangan begitu kan. Karena ketahuan ada hal-hal yang membuat orang itu kemudian melakukan kesalahan. Yang kesalahannya itu menyebabkan apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan. Kan sederhana ya. Jadi jangan benci orangnya, benci kelakuannya. Kalau sudah benci orangnya, kadang-kadang orangnya nggak salah juga disalah-salahin. betul. Emosi kan begitu. Ya. Makanya kalau orang sudah emosi biasanya udah nggak rasional lagi tuh. Atau kalau bahasa kita itu tukang Abed, semakin emosional, semakin rasional. semakin irasional kan gitu kan. Gitu. Makanya hindari hal-hal yang membuat kita emosional supaya kita tetap rasional. Bahkan ada sebuah keterangan kan yang menyebutkan bahwa jangan pernah memutuskan sesuatu ketika dalam kondisi emosional. Itu Ya, tapi gini kan, ada juga yang bertanya begini, ketika kita sebetulnya nggak marah, kan gitu ya. Ketika kita sebetulnya nggak mau marah, kan tadi marah ini diakibatkan oleh, katakanlah saya sebagai pelaku desa, perangkat desa lah yang membuat kesalahan. Ya. Dan sudah dikasih tahu ternyata kesalahan tersebut terus berulang. Akhirnya kan jadi emosional. Nah, ini bagaimana cara mengendalikan hal tersebut? Ya, tetap sih sebetulnya emosional itu bukanlah jalan yang baik. Emosional bentuk apapun. Ya walaupun kita mungkin saja tidak bisa terhindar pada situasi tertentu. Karena kadang-kadang emosi bisa muncul ketika kondisi kita memang lagi nggak stabil. Kayak orang lagi banyak masalah nih, masalah itu banyak ya. Itu cenderung sensitif kan? Cenderung sensitif. Makanya menghindari emosional adalah dengan cara selalu tetap pada kondisi rasional untuk memahami segala sesuatu. Tetap itu aja kuncinya. Jadi jangan sampai kita lepas rasionalitas kita ketika menghadapi masalah. Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya orang itu berkali-kali loh udah dikasih tahu, tapi tetap aja ya melakukan hal yang sama. Nah makanya kita perlu tegas. Kalau tegas itu kan bukan berarti harus kasar, beda tegas dengan kasar. Tegas itu ada sesuatu yang ditekankan. Misalnya kamu kalau melakukan seperti itu lagi, maka misalnya kalau di dunia kerja mungkin dapat SP dan segala macam. Menekan orang itu. Nah, walau pada situasi tertentu tetap tidak bisa, tetap dia seperti itu. Ya, kalau di dunia profesional ya sudah SP3 kan selesai. Dan itu akan berdampak pada dirinya. Jadi tetap kita pengen marah kita tuh tetap objektif, nggak nyerang orangnya, tapi bukan menyerang bahasanya, tapi tetap fokus pada persoalan atau masalah atau kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Kita kasih tahu, kita kritik orang itu kan dengan cara apa? Kasih tahu kesalahannya, kemudian kita kasih alternatif atau masukan dari solusinya. Itu kan lebih bijak. Gak mesti jadi ada pertengkaran yang panjang kan? Seperti itu. Siap. Oke, luar biasa, mantap teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengendalikan amarah, rasa marah, ya tadi kita harus mengidentifikasi sumber ini dari mana. Kalau Kang Hurian seringnya hubungan kausalitas gitu ya. Nah, sebab akibat. Benar. Sebab akibat. Itu sebab-sebabnya itu kita identifikasi dulu. Jadi kita terus rasional, terus objektif pada sesuatu yang memang nantinya akan membuat kita marah, sehingga marah kita ini terus objektif ya dan produktif gitu. Jadi tidak menyerang
orangnya, gitu. Tidak menyerang orangnya, tapi meluruskan kesalahannya. Gitu. Jadi jangan sampai orang itu dimarahi itu malah jadi ikut marah lagi ke kita. gitu. Kita pengen orang itu ketika kita marahi jadi sadar, bukan jadi sakit hati. Betul. Gitu kan? Kalau emosi itu pasti bikin orang sakit hati, dan itu menimbulkan masalah baru tentu. Nah, gitu. Dan akan terus begitu berarti. Gitu. Masalahnya tidak akan pernah terselesaikan. Jadi akhirnya terus marah-marah dan marah. Nah, itu dia tipsnya dari Kang Udan. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah subscriber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Kang Udan nih. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.